Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ciri-ciri pasangan hidup. Jadi ini ciri-ciri jodoh atau siapa yang akan kamu nikahi. This is fun reading, diperuntukkan untuk bahagia-bahagia. Jadi untuk membooster energi positif. Jadi untuk nge-claim energi positif, tonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi caranya gimana? Fokus dengan pertanyaannya, sebutkan dalam hati. Aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesan untuk dirimu di sini. Jadi kamu harus bisa bijak juga dalam melalui informasi yang aku berikan. Kadang-kadang tuh ada metafora-metafora yang harus kamu artikan sendiri. Lalu kalau kamu main soal zodiak, cek summary of Venus and Vedic rising. Ini juga bisa bentuknya vice versa karena kita baca percintaan. So, aku bakalan lihat langsung ya. Kita lihat ciri-ciri orangnya. Terus spread angle from power like sama-sama ini give mission and protection to sit through people who watch this video. I want to know about the future spouse. Okay. Ada The Empress. Kamu berhubungan sama sosok orang yang makmur. Makmurnya itu di segala aspek. Bisa makmur di kehidupan pertemanan, di kehidupan sama keluarga. Jadi cukup bisa punya hubungan yang bagus sama keluarganya. Terus dia juga sosok orang yang makmur di finansial. Jadi finansialnya oke banget. Terus kalau aku lihat, dia adalah sosok orang yang juga jujur. Di sini ada Justice. Kamu bisa dealing sama energi Libra. Terus kalau aku lihat di sini yang aku notice dari awal, dari orang ini adalah cara dia berpakaian. Anggun, modest tuh istilahnya klasik, tapi ada keunikan tapi klasik gitu loh. Jadi cara dia berpakaian itu, pertama dia tahu cara menempatkan diri, cara berpakaian. Jadi tapi dia tuh tidak istilahnya tidak terlalu nunjukin kayak brandnya ini loh gitu, walaupun dia mampu. Jadi very kayak quiet luxury. Terus kalau aku lihat energi Justice itu juga menunjukkan sosok orang yang suka ngomongin politik, suka ngomongin berita. Terus dia juga sosok orang yang jujur, orang yang juga mengerti beberapa hal tentang hukum. Energi Justice itu juga keseimbangan. Jadi keseimbangan itu konsepnya seperti ada sisi positifnya yang bisa menutupi sisi negatif kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi sama-sama punya sisi positif dan negatif, tapi itu complement each other atau bisa memenuhi satu sama lain. Aku ngelihatnya dia tuh sosok orang yang bisa dibilang di sini logikanya juga jalan ya. Jadi orangnya cukup pintar. Nah, kepintarannya dia bisa datangnya dari akademiknya dia. Keluarganya dia tuh punya ekspektasi kalau dia itu punya gelar atau punya background pendidikan yang sangat baik gitu. Orangnya cukup positif. Kayak Life Force itu is like sunshine in human forms. Jadi dia tuh kayak punya energi matahari di dalam dirinya dia. Ada sisi kehangatan walaupun kadang-kadang nggak kelihatan dari seraut muka ya. Kehangatan tuh bisa dari sikapnya dia, cara dia memberikan bantuan untuk orang-orang sekitar. Jadi kalau dia ada di samping kamu tuh kamu kayak ngerasa dicas gitu. Energinya seperti itu. Tell me more about who is this person. Siapa yang akan menjadi pendamping hidupmu? Di sini ada Seven of Crystal. Dia adalah sosok orang yang pintar juga. Dia punya banyak trik. Dia orang yang cerdik. Jadi kalau ada di situasi genting atau ada di situasi yang memojokkan, dia mampu untuk cari jalan keluar. Di sini ada the Nine of Star. Oke, dia adalah sosok orang
yang cukup lelet. Cukup lelet dalam ketujuannya. Contoh, ini metafora ya. Contoh, dia pengen pergi ke mall. Dia pengen pergi ke mall. Perjalanan pergi ke mall di situ, terus tiba-tiba di samping jalan, di pinggir jalan ada sesuatu yang menarik gitu. Dia bakalan berhenti sebentar liatin. Jalan lagi, ada orang berantem nih, diliatin dulu gitu. Jadi untuk sampai ke tujuan dia gampang, bukan ke distract ya, lebih seperti kayak dia enjoying the moment. Momennya ada apa nih sekarang, dia nikmatin itu dulu. Kamu bisa berhubungan sama energi Virgo sama energi Capricorn. Aku mau ngomong Aries, di sini juga ada Taurus, di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi di sini ada Ace of Cups. This is totally new person, orang baru dalam hidup kamu gitu. Terus kalau yang aku lihat, dia juga sosok orang yang penuh dengan cinta kasih. Dia orangnya cukup tulus, jadi dalam melakukan apapun tulus. Dia orangnya sangat caring banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang berantem sekitarnya dia tuh pengen segala sesuatu tuh damai gitu. Jadi kayak peacemaker. Jadi kalau ada yang kesusahan, ada yang punya masalah, dia mau bantu. Dia mau jadi penengah gitu. Istilahnya kalau dari sini juga ada konsep like messenger from God. Jadi seperti ini, kadang-kadang kan ada manusia-manusia yang seperti kayak perantara gitu dari Tuhan, dari semesta. Jadi itu dia selalu seperti itu, suka memberikan dan membantu orang-orang sekitar gitu. Bagi dirinya itu hal yang biasa. Kalau kayak untuk ngebantu, dia tuh ngebantu orang nggak pikir 2 kali 3 kali gitu. Ya udah, ngebantu aja gitu. Jadi untuk orang-orang yang awam mungkin apa yang dia lakukan itu, dia tuh kayak sangat generous gitu. Jadi kayak murah hati banget. Tapi bukan berarti kayak yang tadi aku bilang dia ada niat sesuatu, enggak. Yang dia lakukan ya udah karena pengen dia ngelakuin aja. Nah di sini karena ada energi caring, untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama sosok orang yang punya kedekatan khusus atau energi koneksi khusus sama sosok ibu. Jadi cara dia memperlakukan orang-orang sekitar karena koneksi tersebut gitu, karena dicontohin atau dia mencontoh gitu, atau mencontoh koneksi dia sama sosok ibunya. Nah di situ kan kalau koneksi energi ibu itu kayak ibu mencintai anak tanpa pamrih kan, energi dia juga seperti itu, caring banget. Jadi kayak misalnya kamu lagi sakit, dia bakalan masakin makanan, dia bakalan bawa kamu ke dokter gitu, bakalan taking care of you lah. Energinya tuh taking care banget, kayak suka merawat banget energinya. Terus kalau aku lihat di sini, untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama seseorang yang very feminine. Jadi ini kelihatan dari cara dia memperlakukan dirinya sendiri. Ini dari segi fisik ya, suka memperindah diri, mempercantik diri, ke salon, spa dan segala macam. Dari luar dan dari dalam juga. Dari dalam itu adalah perilaku pekerjaan apa yang dilakukan. Jadi bentuk pekerjaannya kalau aku lihat kebanyakan memang bukan pekerjaan yang maskulin ya, lebih seperti pekerjaan-pekerjaan yang itu butuh kasih sayang, butuh cinta ngelakuin itu gitu. Jadi industri kreatif, di seni, food and beverage, jadi kayak hospitality gitu loh. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah kalau aku lihat, dia adalah sosok orang yang memang dicintai banyak orang. Jadi energinya sangat positif di sini. Kayak kamu lihat ada burungnya warna putih. Ini ngomongin soal purity. Jadi apa yang dia lakukan nggak tulus. Energinya tuh kayak purity tuh suci. Ini tuh ditunjukkan dengan kalau dia buat janji, dia pasti akan tepatin. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang kayak ngomong sesuatu, berjanji sesuatu dan kayak melupakan janjinya gitu. Dia tuh selalu mikirin kalau semua orang tuh berhak untuk mendapatkan perlakuan baik, karena dia semesta memperlakukan dia sangat baik. Dia punya
keberuntungan banyak banget gitu. Nah, dia tuh berharap orang-orang sekitar juga merasakan keberuntungan yang dia rasakan. Cuman kekurangannya itu dilelet. Nah, dari energi The Nine of Stars sendiri, ini adalah sosok orang yang memang punya kematangan finansial yang cukup baik. Jadi pemahaman dia soal finansial itu pinter lah gitu. Beda dari orang-orang sekitarannya dia. Dia udah jauh ke depan sana. Orang-orang mikirin soal tabungan, apa yang bisa dia tabung sekarang gitu, atau dia nabung untuk 1 tahun 2 tahun ke depan. Dia tuh mikirin jauh banget gitu. So aku bakalan lihat lagi. Ini dari Oracle card. Ciri-ciri pasangan hidupmu. Kalau dari segi fisik, aku ngeliat karena dia mukanya glowing banget. Mau kamu berhubungan sama cewek, mau kamu berhubungan sama cowok, mukanya glowing. Itu glowingnya tuh datangnya dari aura dalam diri ya. Terus di sini kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang nilai orang lain tuh dari luar. Karena kalau dari yang I see the Lotus di sini, dia tuh banyak banget punya kenalan atau teman-teman dia yang dia lihat tuh lingkungan sekitarnya mungkin jelek, lingkungan sekitarnya tuh nggak bagus gitu, atau misalnya pergaulannya nggak bagus, atau misalnya memang masa lalunya nggak bagus. Cuman ada momen nanti ada perubahan, jadi dia witnessing itu, dia punya dia tuh kayak saksi mata untuk melihat perubahan orang gitu. Di sini ada nature, suka banget sama alam. Dia suka pergi ke gunung atau dia suka ke pantai, jadi dia suka banget alam. Terus kalau aku lihat dari nature sendiri, dia adalah tipe orang yang tangannya tuh apa sih sebutannya tuh kalau tangan dingin ya. Jadi kayak dia nanam sesuatu tumbuh kayak beneran gitu. Jadi contoh kayak papa aku tuh. Dia tuh kalau nanam sesuatu random aja ditanam gitu, dilempar di tanah beneran tumbuh gitu. Dia punya kemampuan itu tuh. Apa tuh tangan dingin? Tuh, aku penasaran. Oh bener, menurut KBBI itu kalau tangan dingin tuh sifat yang selalu membawa hasil, terutama dalam pertanian, pengobatan dan sebagainya. Bener, tangan dingin. Sweet. Kayak dia adalah sosok orang yang mulutnya manis. Ini bisa secara harfiah mulutnya manis, kayak kalau di sini ungkapan ya, kalau di Indonesia tuh suka makanan yang cenderungnya ke manis. Contoh kayak gudeg, semur, atau aku suka banget tuh gudeg. Sweets ini juga ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu. Jadi dia pintar untuk merayu, pintar untuk membujuk, jadi pintar ngomong. Terus aku bakalan lihat dari Oracle card. Ini aku mau ngintip dinamika percintaannya ya. Baru nanti kita balik lagi ke ciri-ciri orangnya. Tell me more about this person. Anarchy. The chaser. Chaser and codependent are also suffer of abandonment issues. Kamu berhubungan sama seseorang yang sukanya ngejar. Dia tuh orang yang clingy. Dia tuh punya isu takut ditinggalin. Hand of the cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Kamu bakalan susah banget tebak orang ini. Karena kalau dari sini poker face, tahu nggak konsep poker face? Jadi poker face itu kayak ya main poker itu kita kan nggak nunjukin raut muka kita kalau kita punya kartu yang bagus atau enggak. Nah sama dia juga seperti itu, dia bakalan nutupin sifatnya dia, sisi buruknya dia atau sisi baiknya dia atau kebaikan yang dia lakukan. Jadi pertama dia pintarnya nggak ngumbar kebaikannya dia, cuman untuk sisi buruknya lagi dia tuh gampang untuk nutupin. Nah di sini dia juga sosok orang yang pemberani ya. Dia tuh suka ngelakuin hal-hal yang konsepnya kayak gila, kayak menantang. Cuman dia punya strategi gitu. Jadi bukan terjun tapi nutup mata gitu. Kalau dia terjun dia tahu berarti di bawahnya dia tuh aman. Gitu. Pinter orangnya. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion new phase, preparing for union. Ini dia lagi OTW buat
persatuan. Jadi kalau dari ascending sendiri, dia sudah memahami dan mengenal diri sendiri. Apa yang aku deserve, apa yang aku berhak untuk dapatkan, dan apa yang harus aku kasih gitu. Nah dari ascending sendiri, ini tuh ibaratkan kayak dia keluar dari karmanya dia. Dia udah benar-benar siap-siap. Kalau aku kasih gambaran kayak gini, dari kemarin mandi lumpur nih gitu. Mandi lumpur kan kotor. Nah sekarang udah keluar dari lumpur, lagi bersih-bersih badan, udah siap-siap buat ketemu, udah siap-siap untuk membersihkan diri. Di sini ada engagement ring. Pertama, you will get engagement ring yang gede. Di sini untuk kalian yang pakai engagement ring ya. Kan kalau aku lihat di sekitaran aku tuh ada yang langsung udah cincin aja gitu, nggak pakai cincin tunangan. Nah ini untuk yang pakai cincin tunangan ini gede si diamondnya. Di sini engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Ini kalau aku lihat hubungan kalian tuh kayak partner, kayak rekanan ya kayak rekanan. Jadi kayak kamu mempunyai sesuatu hal di dalam diri kamu yang positif, yang ngebantu dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Kalian berdua itu kayak sayap, kupu-kupu itu sayapnya dua, dia sebelah kanan, dia kamu sebelah kiri, atau sebaliknya seperti itu. Jadi burung pun sayapnya dua. Jadi ibaratkan kamu punya satu sayap, dia punya sayapnya satunya lagi gitu. Untuk terbang, kalian berdua bekerja sama, usaha untuk terbang gitu. Terus di sini ada komitmen, dia orang yang di dalam fase usianya saat ketemu kamu, dia sudah mampu untuk berkomitmen. Di sini ada self indulgent, focus on self-worth, time to heal, shadows work, self-appreciation. Yang tadi aku bilang, kayak metaforanya tuh kayak mandi lumpur. Dia lagi udah pernah ngalamin, kamu juga pasti udah pernah ngalamin jatuh bangun di percintaan, dikhianatin, atau di sebaliknya juga seperti itu, ketemu sama toxic relationship, udah pernah gitu. Cuman ini di fase dimana udah dia tahu worth-nya dia, udah tahu harga dirinya dia udah tahu kemampuan dia, udah tahu apa yang harus dia dapatkan, udah tahu harus bagaimana, dan sudah bisa membersihkan si toxic di dalam kehidupannya dia gitu. Jadi sudah membersihkan karma-karmanya dia. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan lihat secara ciri-ciri. Kalau kalian mau dibuatkan secara pick a card, kamu ngomong di bawah ya. Kalau misalnya banyak yang like, banyak yang minta, aku akan buatin. Oh, ya sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak nih. Family is number 1, yang tadi aku bilang. Keluarga itu nomor 1, dia punya hubungan yang baik sama keluarganya dia. Spiritual, orangnya juga spiritualnya bagus. Jadi kalau kamu ngobrolin soal spirituality sama dia nyambung. Sing a song, suaranya bagus. Dia bisa nyanyi. Di sini ada straight, orangnya juga lurus-lurus aja. Jadi istilahnya, walaupun dia tuh suka tantangan atau dia suka melakukan hal-hal yang kayak konsepnya kayak gila, cuman dia tetap di jalan yang benar. Jadi bukan ngelakuin sesuatu hal yang jahat atau kejahatan, penipuan, dan segala macam. Di sini ada strong hand, tangannya kuat. Dine in, dia itu suka masakan rumah, suka makan, eat out. Jadi kalian punya perbedaan. Ada satu yang suka banget masakan rumah, ada yang satu lagi itu suka jajan di luar. Cuman kalau aku lihat di sini tema kehidupan cinta kalian itu makan. Jadi ini makanan, karena kalau kedua belah pihak ini, kalau aku lihat kamu sama dia suka exploring makanan. Ada mageran. Ini dia tuh ini validasi soal leletnya dia ya. Jadi gini, ini sebenarnya kayak keadaan bukan mageran sih, lebih seperti kayak dia tuh nunggu momen yang tepat untuk melakukan sesuatu. Let me hold you tight. Dia clingy.
Dia tuh suka nempel. Dia nempel kemana aja, kayak kamu pergi kemana dia tuh pengen ikut. um, dia tuh punya kecenderungan untuk kayak punya ketakutan gitu loh. Kalau misal kamu nggak ada di sekitarannya dia tuh bakalan panik sendiri. Nah, dia selalu pengen ngikut. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya kebiasaan untuk memeluk. Jadi apa-apa peluk. Soft skin, kulitnya halus. So aku bakalan lihat lagi. Di sini dari Romance Angel, kita bakalan lihat. Message for the people who watch this video. Ada healing family issues, so your love life benefit as you forgive your parents. Ini gini, kadang-kadang orang tuh selalu fokusnya hanya di percintaan gitu, memperbaiki percintaan. Jadi terus nggak boleh nih, udah kita nggak harus memutuskan hubungan sama orang-orang jahat lah seperti itu. Atau kita harus move on dari mantan. Nggak hanya move on dari mantan, sometimes pengaruh cinta kamu, pengaruh kehidupan cinta kamu itu datangnya bisa dari isu-isu keluarga. Jadi kan apa ya, hubungan pertama yang kita punya itu hubungan keluarga di dalam hidup ini. Kamu lahir di dalam sebuah keluarga, pasti koneksi yang pertama yang dan paling dominan itu keluarga. Kadang-kadang tanpa kita sudah sadari, ada momen-momen atau memori-memori yang kesimpan di kepala kita tentang konsep keluarga, karena kita punya contoh. Karena kalau dari kita kan kecil nggak bisa ngehafal bacaan ya, atau nggak bisa iseng tiba-tiba ke internet atau buka Google terus ngetik soal apa itu cinta gitu. Nah, kita kan contoh dari keluarga, dari orang tua terutama. Nah, apalagi anak kecil tuh bisanya tuh nerapin sesuatu yang dicontohin ke dia. Nah, jadi saat kita kecil, apa yang kita dicontohkan ke kita itu harus tahu, mau kebaikan atau keburukan, apa itu konsep keluarga. Nah, itu healing family issues atau isu-isu keluarga yang memang kita punya, itu disembuhkan dulu. Belajar untuk, yes, kan kita harus memahami semua orang gak ada yang perfect. Belajar juga untuk memahami kita itu deserve sesuatu yang istilahnya sebagai bentuk positif untuk diri kita sendiri. Kalau memang kamu punya keluarga yang positif, itu untuk menyembuhkan memang gak masalah ya, gampang. Cuman untuk beberapa dari kalian yang punya isu-isu yang cukup besar di keluarga, ini harus punya kedewasaan untuk bisa memaafkan gitu. Wow, tell me more. You deserve love. You are lovable. You are lovable. Percaya kalau diri kamu itu berhak untuk mendapatkan cinta. Jadi gini, ada gak sih yang pernah kayak, kenapa aku tuh suka sama seseorang, orang itu gak suka sama aku balik, sedangkan ada orang yang gak aku suka tapi suka sama aku gitu. Tapi aku gak suka, ada yang suka sama aku tapi aku gak suka, aku gak mau gitu. Ini konsepnya gini, you don't understand, kamu belum memahami berarti apa itu deserving love. Jadi ada orang yang benar-benar loving you, ada orang yang benar-benar mencintai diri kamu tapi kamu gak mau. Itu berarti belum memahami apa itu deserving love. Karena love is love, energi cinta. Kita gak bisa nahan orang itu gak suka sama kita, datang aja energinya. Jadi harus bisa memahami cara gimana untuk nerima cinta. Jadi konsep cinta itu juga harus paham gitu. Kadang-kadang itu dalam alam bawah sadar soalnya kita tidak menyadari kalau kita itu kadang-kadang suka di konsep gak pantas untuk ngedapetin sesuatu yang se-perfect love itu. Nah, karena dari pemahaman soal nerima itu juga belum benar-benar bisa diterima. Jadi dari diri sendiri dulu, you deserve love, you are lovable, itu harus ditanamin di dalam diri. Oke? Kau bakalan lihat ke outcome of situation. Kita bakal lihat ke depannya seperti apa. Tell me about the outcome of the situation.
ada the Nine of Crystal. Oke, di sini ada pelajaran untuk kamu untuk bisa menenangkan pikiran, kontrol pikiran. Kadang-kadang pikiran kita bisa memanifestasi. Kita pikiran sesuatu yang positif, kita memanifestasi sesuatu yang positif, dan sebaliknya juga seperti itu. And then di sini ada Three of Star. Ini tuh ibaratkan kamu latih skill-skill kamu asah skill-skill kamu. Lalu di sini juga ngomongin soal pergaulan, lingkungan sekitar itu juga bisa ngebantu untuk pertemuan. Dan dari energi Three of Star sendiri, ini kalau kayak gambar, dia tuh kan main harfa jadi dia tuh nunjukin bakatnya dia kayak showing the world, dia enjoying the moment, tapi bukan untuk narik ya, niatnya bukan untuk narik seseorang, niatnya juga buat menikmati keadaan, nunjukin bakat gitu. Itu bisa ngebantu. Nah, dari energi Three of Stars ini juga nunjukin kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang harus fokus dulu nih di pekerjaan, di karir. And then di sini ada Four of Wands. Nanti ada sebuah pertemuan yang akan terjadi karena memang memiliki sebuah kesamaan gitu. Dari energi Four of Wands sendiri, ini kayak mungkin kalian punya hobi yang sama atau ketertarikan hal yang sama. Cuman kalau aku lihat energi Four of Wands sendiri, ini udah ada beberapa dari kalian akan ketemu di sebuah acara. Ini aja ada acara kerja kantor atau acara pernikahan, pokoknya ada acara lah gitu. Jadi di acara tersebut kan kayak banyak dekorasi kalau aku lihat. Nah, yang aku fokusin tuh dekorasi. Iya, ini ada pernikahan atau pokoknya acara lah, banyak dekorasi. Nah, ini pertemuannya di situ, dikenalin dengan dari seseorang. Cuman tidak dipungkiri untuk beberapa dari kalian itu pertemuannya karena itu kesukaan tentang satu hal ini gitu. Misalnya kamu punya hobi yang sama. Let's say kalau kamu suka musik jazz, kamu akan ketemu di konser jazz yang sama. Atau kamu suka bunga, kamu akan ketemu di acara bunga-bungaan yang sama. Kayak gitu. Jadi ya ini ada kesamaan di situ. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Oh, ada yang ketemu waktu liburan juga. Jadi kayak kamu suka satu tempat nih, dia juga suka tempat itu gitu. Jadi pokoknya ada kesukaan yang sama lah. Ini message for you, pesan untuk dirimu. Power. Instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi sebenarnya kamu tuh udah punya insting yang kuat. Gunakan insting ya, digunakan. Kamu udah tahu mana yang benar untuk kamu. Kamu juga udah punya kekuatan. Kalau kamu nggak mau, bilang nggak mau. Kalau mau, ya bilang mau. Passion. Magnetic and seductive qualities surround you at presence, enjoying. Momen ini saat kita baca, ini banyak energi passion, gairah, terus di sini banyak energi magnetic, dimana kamu bakalan narik perhatian banyak orang. Passion. Dan di sini kalau aku lihat ya, ini kalau aku artiin, saat kamu lakuin sesuatu dengan passion, dengan gairah, itu kayak menghidupi magnet di dalam dirimu. Jadi ibaratkan kalau magnet itu kayak baterai, butuh baterai. Nah, passion yang kita lakukan itu kayak baterainya gitu. Jadi kamu akan semakin menarik dia, pasangan hidupmu, saat kamu lakukan sesuatu dengan passion, gairah. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Kamu juga harus bisa mengenal diri sendiri. Kita gak mungkin bisa memahamin orang lain kalau kitanya gak pahamin diri kita sendiri.
And then the three, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. Jadi ini belajar belajar untuk deket, tapi harus ada batasan. Jadi kayak kamu punya gini, untuk kedekatan itu harus ada, koneksi itu harus ada, tapi bukan berarti harus nempel di satu tempat yang sama, karena orang itu butuh tumbuh gitu. Always give each other space, harus buat jarak atau istilahnya buat ruang untuk bisa pasangan kita berkembang. Nggak belajar untuk itu. Jadi jangan terlalu posesif, jangan terlalu obsesif, dan belajar juga untuk bisa menerima sisi pasangan seperti apa, kita memberikan apa yang mampu kita berikan. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa fokus reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal dengan tema yang ini, berarti temanya ini aja, nanti aku buatin seperti ini, spesifik dengan energi kamu, pakai nama kamu juga. Terus kalau misalnya kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next link. Bye.